Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tribun Novianda Putri dari kelompok 3 yang akan membahas transfer learning. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Hafiz Muhammad Irawan dan teman saya Rizkyana Rahmansyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai transfer learning. Apa itu transfer learning? Transfer learning adalah metode menggunakan jaringan saraf yang sudah dilatih sebelumnya, lalu mengurangi jumlah parameter dengan cara mengambil beberapa bagian dari model yang sudah dilatih untuk digunakan dalam mengenali model baru. Didasari oleh fakta bahwa manusia dapat menerapkan pengetahuan yang dipelajari sebelumnya untuk memecahkan masalah baru dengan lebih cepat dan dengan solusi yang lebih baik. Dengan menggunakan kembali dari model pre-train yang sudah dilatih dengan dataset dalam skala besar oleh peneliti, sebelumnya transfer learning memiliki banyak model yang bisa diterapkan untuk melakukan deteksi. Bentuk transfer learning antara lain Inception V3, ResNet 50, MobileNet, DenseNet 201, VGG 19, VGG 16, dan CNET 150, dan masih banyak lagi. Biasanya model ini adalah hasil dari lomba yang diadakan oleh Microsoft dan membentuk sebuah pre-trained model yang mana dapat dimasukkan ke dalam base model. Selanjutnya itu ResNet. ResNet merupakan salah satu bentuk transfer learning, kependekan dari Residual Networks, yang mana merupakan jaringan saraf klasik. Model ini adalah pemenang tantangan ImageNet pada tahun 2015. Terobosan mendasar dengan ResNet adalah memungkinkan untuk melatih jaringan saraf yang sangat dalam dengan 150 lebih lapisan. ResNet memiliki banyak macam seperti ResNet 18, ResNet 34, dan ResNet 50. Berikut merupakan contoh arsitektur ResNet. Mengapa kita harus memilih ResNet? Yang pertama yaitu mengurangi hyperparameter. Dengan menggunakan transfer learning, maka hyperparameter dapat dikurangi. Yang kedua, ResNet pernah memenangkan kontes ImageNet, sudah terbukti dalam arsitektur CNN. Yang ketiga, meningkatkan akurasi. Dengan transfer learning tentunya dapat meningkatkan akurasi di setiap kelas model. Selanjutnya yaitu penjelasan kode yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Irawan dengan NPM J1A0940. Di sini saya akan membahas mengenai CNN. Dataset yang kami gunakan itu adalah large scale fish dataset, yang mana dataset ini terdiri dari 3 directory dan 3 file. Kemudian dataset ini terdiri dari 9.000 gambar atau file yang terdapat 9 directory. Seperti terlihat di sini, dapat saya katakan ada sim, red mullet, host mackerel gt, red sea bream, red mullet gt, sim gt, host mackerel, great head bream gt, black sea spread gt, black sea spread, striped red mullet gt, red sea bream gt, trout sea bass gt, gilt head bream, striped red mullet, sea bass, dan trout gt. Yang mana tiap directory ini terdapat 1000 file. Kemudian selanjutnya itu data kami dibagi menjadi 3 directory, yaitu data training, kemudian ada data testing, dan juga data validasi. Ukuran data di sini ukuran data yang kami gunakan itu seragam. Ya, seragam yaitu 200 x 200 pixel dengan warna RGB. Kemudian penjelasan dataset. Model CNN yang kami gunakan itu terdiri dari 3 model CNN. Model pertama terdiri atas dua pasang layer, yang layer konvolusional pooling dengan ukuran filter yaitu 64. Kemudian ukuran kernelnya 3x3, ukuran poolingnya itu 2,2, dan satu lagi dengan ukuran filter yaitu 32 dengan kernel 3x3 dan pooling size-nya itu 2,2. Selanjutnya itu layer flatten. Layer flatten ini dilanjutkan dengan dense ukuran 512 dan diakhiri dengan 2 pasang
dense dropout 128, dan layer outputnya itu sebesar 9. Kemudian hasil dari pelatihan dengan 20 epoch ini didapatkan nilai akurasi sebesar 0,9064 dengan validasi akurasi 0,9317. Selanjutnya pada model 2 itu model 2 itu hanya sepasang yang membedakannya, seperti dengan filter 64 itu hanya satu, 64 kernelnya 3x3 dan full size nya itu 2,2 itu hanya satu, dan juga yang 32 ini filter 32 ini kernel 3,3 dan full size nya 2,2 ini hanya satu, sedangkan yang pertama tadi itu ada dua. Kemudian pada model 2 ini itu setelah melakukan pelatihan itu menghasilkan akurasi sebesar 0,8832 dengan validasi akurasi 0,8738. Selanjutnya pada model ketiga itu yang membedakan terdapat pada modelnya sama dengan yang pertama, tapi dia tidak menggunakan flatten dengan besar flatten dengan ukuran dense-nya itu yang 512 tidak digunakan, dan akurasinya itu tidak diketahui. Jadi dapat disimpulkan bahwa akurasi yang paling tinggi itu terdapat pada model pertama dengan akurasi sebesar 0,9064. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hafiz Maul Irawan dengan NPM G1A019040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transfer learning. Pertama-tama, di sini kami terdapat 9 kelas dengan tiap kelasnya itu ada 1000 file. Ada throat, ada snippet red mullet, ada sim, ada sibas, red sea bream, red mullet, horse mackerel, great head bream, black sea spread. Nah, kemudian kami membagi data ini menjadi dua. Nah, yaitu data train dan juga data testing, di mana jumlahnya itu ada 7.200 dan juga 1.800. Kemudian data train ini kami bagi tadi, kami alokasikan 30% menjadi 5.040 untuk data train, 2.160 untuk data validasi, dan juga 1.800 untuk data test. Selanjutnya, di sini kami menggunakan MobileNet versi kedua untuk melakukan transfer learning karena model ini pernah mempelajari bobot dari ikan melalui dataset ImagiNet, sehingga wajar kami melakukan klasifikasikan menggunakan MobileNet versi 2 ini karena MobileNet versi 2 ini sudah mempelajari ikan. Di model pertama ini kami melakukan fine tune classifier dengan layer output berukuran 9, yang mana ini sesuai dengan jumlah kelas yang ingin diprediksi, yaitu berjumlah 9. Selanjutnya, hasil dari pelatihan dari 20 epoch itu terdapatlah akurasi sebesar 0,9434 dengan validasi akurasi yaitu 0,9579. Selanjutnya, selain itu dari hasil pengujian
yaitu pengujian data testing, didapatkan nilai akurasi 0,9616. Selanjutnya, pada model kedua, kami melakukan fine tune backbone untuk mobile net versi 2 ini. Pada proses ini kami membuat 5 layer terakhir dari mobile net ini dilatih kembali yang dapat ditunjukkan pada kode berikut. For layer in pre-trained layer -5. Kemudian didapatkanlah akurasi dari EPO sampai 20 itu akurasinya sebesar 0,9874 dengan validasi akurasi 0,9796. Jadi dapat disimpulkan dan juga akurasi skor ini ada 0,98. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akurasi terbesar itu terdapat pada model kedua. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.